Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Hari ini kita akan mempelajari tentang soal-soal cerita tentang volume kubus dan balok. Nah, perhatikan ini soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 9 dm. Ini panjang rusuknya 9 dm. Bentuknya kubus ya. Bak mandi tersebut berisi air setinggi 3/5 bagian. Berapakah volume bak mandi tersebut? Ini bentuknya kubus, maka kita gambar dulu kubus. Ini kubusnya. Kemudian panjang rusuknya 9 dm. Berarti di sini ya. Di sini 9 dm. Nah, sekarang tadi berisi 2/3 bagian. 2/3 bagian ini kurang lebih segini. Ini ada airnya. Ini adalah 2/3 bagian. Yang tanyakan berapakah volume air dalam bak mandi tersebut. Nah, biasakan kalau kita mencari ini, maka yang kosong ini bagian atasnya juga kita cari. Caranya gimana? Kalau ini 2/3, maka di sini sebenarnya 1 dikurangi 2/3. Tetapi biar lebih mudah, satunya itu kita ganti 3/3. Kalau ini 2/5, ya sini 5/5. Jadi ini satu itu pembilang dan penyebutnya sama. Tergantung penyebutnya di sini berapa. Kalau di sini 8, ya sini 8/8. Dikurangi 2/3 sama dengan 1/3 bagian. Jadi dari soal cerita itu kita peroleh yang berisi air itu 2/3, yang kosong ini adalah 1/3. Pertanyaannya adalah berapakah volume airnya? Yang tanyakan volume air. Air itu berarti yang ini, yang ada airnya. Yang ada airnya adalah 2/3. Maka volume air sama dengan 2/3 dari apa? Ya dari volume kubus kali S kali S kali S atau S pangkat 3. 2/3 kali berapa panjang rusuknya tadi? 9 dm. 9 kali 9 kali 9. Ini 1, ini 3. Nih, kita kalikan 6 dikali 9 kali 9, 81. Ketemunya 148. 480, maaf, 6 kali 1 6 ya. 486 apa? Di sini DM. DM berarti DM-nya ada 3. Maka ini DM pangkat 3 atau 486 liter. Nomor 2, perhatikan. Sebuah bak mandi mempunyai panjang rusuk 90 cm. Bak tersebut ini berarti kalau panjang rusuknya cuma 1 kayak gini, artinya dia berbentuk kubus ya. Bak tersebut berisi penuh air, nih penuh airnya. Ibu menggunakan 1/4 bagian untuk memandikan adik. Berapakah volume air dalam bak mandi sekarang? Baik, ini saya gambarkan dulu. Bentuknya kubus. Ini gambar ini adalah untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan, biar nggak membayangkan. Ini 90 cm. Berisi penuh. Sekarang penuh air ini. Ini penuh air. Nah, kemudian untuk memandikan adik itu 1/4 bagian. Jadi ini sekarang berkurang 1/4 bagian. Ini segini, ini untuk memandikan adik. Berarti ini nanti hilang ya. 1/4 bagian ini hilang karena sudah digunakan untuk memandikan adik, ini hilang. Sisanya yang ini. Yang bawah ini. Berapa yang bawah ini? Ingat tadi. Kalau ininya 4, bawahnya 4, penyebutnya 4, maka di sini adalah 4/4. Dikurangi yang ini 1/4. Ketemunya 3/4 bagian. Maka yang tanyakan adalah volume air sekarang. V air sekarang. Kalau bak mandi kan kalau digunakan untuk mandi berarti yang atasnya kan, sisanya yang bagian bawahnya. Ini nggak mungkin kita pakai yang bawah terus sisanya ada di atas gitu. Tapi yang berkurang yang atas, sisanya yang bawah. Jadi yang dipakai yang ini. 3/4 dikali volume ini, semuanya ini. S kali S kali S. 3/4 dikali 90 kali 90 kali 90. Baik, ini catat ya. Bagi 2, 2, 45. 1, 45. Nah, ini kita kalikan 3 kali 45 kali 45 kali 90. 546.750. Apa? Ini tadi cm, maka ini cm pangkat 3. Kalau diminta mengubah menjadi liter, ya ini maju 3. 1, 2, 3. 546
liter. Nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuk 80 cm. Akuarium tersebut berisi air setinggi 3/4 bagian. Ini sekarang berbentuk kubus, masih kubus ya. Ini masih bentuknya masih kubus. Kalau balok ya kalian sesuaikan aja dengan balok. Ini panjang rusuknya adalah 80 cm. Berisi air setinggi 3/4 ini. Airnya segini. Ini airnya segini. Ini adalah 3/4 bagian. Berapakah volume air yang diperlukan untuk mengisi? Yang tanyakan adalah volume air untuk mengisi agar penuh. Biar penuh berarti kan masih kurang segini kan yang kosong ini. Ini harus diisi biar nanti dia penuh. Nah, bagian yang kosong ini berapa? Ingat, ini penyebutnya 4. Maka di sini 4/4 dikurangi 3/4. 1/4 bagian. Yang ditanyakan adalah volume air yang dibutuhkan agar ini penuh. Berarti yang kosong ini, biar nanti penuh itu yang kosong ini harus diisi berapa ya? Berarti yang ditanyakan yang atas, bukan yang bawah. Karena yang digunakan untuk mengisi biar penuh. Maka volume air untuk mengisi sama dengan yang ini yang atas, 1/4 kali S kali S kali S. 1/4 kali 80 kali 80 kali 80. Ini dibagi 4 1, bagi 4 20. 8 kali 8 64 dikali 2, maka ketemunya 128. Nolnya ada 1 2 3. Apa? Di sini cm, maka cm pangkat 3. Kalau diubah menjadi liter ya tinggal maju 3. 1 2 3. 128 liter. Kita lanjutkan ya. Sekarang perhatikan, ini ada sebuah bak mandi berbentuk balok. Nah, sekarang balok. Panjangnya 1,2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 9 desimeter. Perhatikan, ini semuanya berbeda ini. Satuannya berbeda semua. Hati-hati ya. Berisi penuh air. Adik menggunakan 3/8 bagian untuk mandi. Berapa liter volume air yang digunakan untuk mandi? Kita gambar ya. Ini bentuknya sekarang balok. Kayak gini bentuknya balok. Nah, sekarang panjangnya 1,2 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 9 desimeter. Yang tanyakan nanti dalam bentuk liter, maka lebih mudah kita ubah semua ke desimeter, karena liter itu desimeter pangkat 3. Maka ini diubah menjadi desimeter. Ini nggak ada pangkat 3-nya kalau sekarang karena masih panjang. 1 meter ke desimeter hanya turun 1, maka dia menjadi 10 desimeter. Kalau ini mundur 1 ya, jadi 12 meter. Desimeter. Nah, sekarang tadinya penuh air nih, penuh air, kemudian adik menggunakan 3/8 bagian. Segini ini yang digunakan untuk mandi adik itu yang ini. 3/8 bagian. Berapa liter volume air yang digunakan untuk mandi? Berarti ini yang sisanya adalah, karena ini per 8, maka ini 8/8 dikurangi 3/8. 8 kurangi 3, 5/8 bagian. Yang ditanyakan adalah yang digunakan untuk mandi. Yang untuk mandi yang atas atau yang bawah? Oh, kalau mandi itu yang berkurang yang atas, berarti yang atas ini. Tetapi kalau yang ditanyakan berapakah sisanya, maka yang bawah ini. Nah, ini yang digunakan untuk mandi kan yang atas ya, berarti kita pakai yang 3/8. Maka volume air untuk mandi sama dengan 3/8 kali apa? Kalau ini bentuknya balok ya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Kalau ini kubus berarti S kali S kali S. 3/8 kali panjangnya 12, lebarnya 10, tingginya 9. Dibagi 4 2, dibagi 4 3. Bagi 2 1, dibagi 2 5. Sama dengan, kita kalikan 3 kali 3, 9 kali 5, 45, dikali 9, ketemunya 405. Apa? Ini tadi DM, ya kan? Sudah kita ubah ya. Berarti ini DM pangkat 3, kalau diubah menjadi liter ya berarti DM pangkat 3 itu ya liter itu. 405 liter. Ingat ya, sekarang dari contoh-contoh yang sudah Ustazah kasihkan, konsepnya adalah apa yang diketahui itu kalian tulis dulu bagian-bagian yang diketahui. Kalau yang diketahui itu yang bagian bawah, maka cari yang atasnya. Tinggal dikurangi 1 dikurangi ini. Nah, ya, untuk mencari 1 itu tinggal penyebut sama pembilangnya itu disamakan aja. Ini juga sama. Nah, nanti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apakah bagian atas atau bawah. Kalau bagian atas ya kita pakai atas, kalau bagian bawah ya kita pakai bawah.
yang diketahui itu belum tentu yang ditanyakan. Bisa saja misalnya yang diketahui yang ini yang 3/8, tapi ternyata pertanyaannya adalah sisanya, maka kita pakai yang bawah. Begitu ya, jadi harus dipahami benar-benar. Selain tadi memahami yang tanyakan yang atas, yang bawah atau yang bawah, kita juga harus tahu itu bentuknya balok atau kubus ya. Kalau volume balok pakai balok, kalau volume kubus pakai kubus. Sekarang yang nomor ini, nomor 4 ya selanjutnya. Volume kubus sama dengan volume balok. Ini ada keterangannya, V kubus sama dengan V balok. Panjang rusuk kubus, S berarti, S kubusnya sama dengan 12 cm. Panjang dan lebar balok, P-nya 24 cm, lebarnya 18 cm. Berapakah tinggi balok? Pertanyaannya tingginya berapa? Ingat ya, V kubus, yang ditanyakan V kubus sama dengan V balok. Rumus volume kubus adalah S kali S kali S, sedangkan volume balok P kali L kali T. Kita masukkan aja, S-nya 12. Sama dengan panjangnya 24, lebarnya 18, tingginya nggak tahu. Nah, sekarang itu kita pindahkan ini, 24 sama 18-nya pindahkan ke sini. 12 kali 12 kali 12 dibagi 24 kali 18. Ini ya, jadi segini ini kita pindahkan menjadi pembagian di sini. Bagi 12 1, bagi 12 2. Bagi 2 1, bagi 2 6. Bagi 6 1, bagi 6 3. Bagi 3 1, bagi 3 4. Maka tingginya, tinggi baloknya adalah 44 apa? Sentimeter. Selanjutnya, sekarang kebalikannya. Volume kubus sama dengan volume balok. Ini sama, volume kubus sama dengan volume balok. Panjang, lebar, dan tinggi baloknya ini sudah diketahui. Yang diketahui adalah panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya 27 cm, lebarnya 18 cm, dan tingginya 12 cm. Yang tanyakan berapakah panjang rusuk kubusnya. Nah, kebalikannya, kalau tadi bagian baloknya yang ditanyakan, sekarang bagian kubusnya. V kubus sama dengan V balok. S kali S kali S sama dengan baloknya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 27, lebarnya 18, tingginya 12. Ini adalah S pangkat 3. Ini kan? Nah, ini kita kalikan, ini ketemunya 5832. Ini adalah S pangkat 3, yang tanyakan panjang rusuknya. Kalau pangkat 3-nya itu 5832, maka kebalikan dari pangkat 3 itu apa? Akar pangkat 3. Ingat kemarin, titik kasih pagar dari belakang 3 angka, 1, 2, 3. Yang mendekati 5 atau sama dengan 5 adalah 1, bilangan pangkat 3. Yang belakangnya 2, bilangan pangkat 3 adalah 8. Maka S-nya sama dengan 18 cm. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan, sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai ukuran panjang rusuk 75 cm berisi penuh air. Seluruh air yang ada di dalam akuarium akan dipindahkan ke akuarium yang berbentuk balok. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi akuarium adalah 125, 75, dan 50. Berapakah tinggi air di dalam akuarium? Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Ini berbentuk kubus. Ini. Nah, ini 75 cm, ini penuh air. Ini penuh air. Kemudian ada akuarium lagi yang bentuknya balok. Ini ada akuarium lagi yang bentuknya balok kayak gini. Ini panjangnya 125 cm, 75 cm, ini 50 cm. Nah, air ini segini ini semuanya itu dituangkan ke sini. Nah, ini kan nanti kan jadi pindah ke sini ya. Sini. Ya, pertanyaannya berapakah tinggi air di dalam balok ini? Tingginya ini berapa tinggi airnya? Apakah 50? Enggak, kalau 50 itu kalau penuh. Nah, ini kita nggak tahu ini penuh atau malah tumpah. Tapi kalau di sini asumsinya sepertinya tidak penuh ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, sebenarnya konsep untuk soal ini adalah sama dengan konsep yang seperti ini. Dia hampir sama. Jadi kita sama aja, misalnya ini 3 liter. Kalau ini tadinya kosong, ketika dituangkan ke sini kan di sini juga tetap 3 liter kan? Nggak mungkin dari sini 3 liter dituangkan semua kok di sini menjadi 5 liter. Kecuali di sini sudah ada airnya, tapi ini tadi kosong.
Maka kalau ini 3 liter dituangkan juga menjadi 3 liter. Artinya volume air yang dituang itu sama dengan volume air di dalam baloknya. Jadi ini sama, volume air yang di sini sama dengan volume air yang di sini. Nah, volume air yang dituang itu bentuknya kubus, maka ini S kali S kali S sama dengan P kali L kali T. Di sini adalah T-nya T air, bukan T balok, karena yang tanya kan T air. Kita masukkan ya. Ini satuannya semuanya sudah sama kan, sentimeter semua ya. Ini 75 kali 75 kali 75 sama dengan panjangnya 125, lebarnya 75, tingginya nggak tahu. Ingat, 50 ini adalah tinggi balok semuanya, tapi ini yang tanyakan hanya tinggi airnya. Jadi tinggi airnya kita nggak tahu, nggak pakai yang 50 ini, nanti nggak dipakai ya. Sekarang sama kan kayak tadi. Sekarang ini dipindahkan ke sana. 75 kali 75 kali 75 dibagi 125 kali 75 sama dengan T air. Bagi 75 1, bagi 75 1. Sama-sama bagi 25, ini 5, bagi 25 3. Bagi 5 1, bagi 5 15. 15 kali 3 45 apa? Sentimeter. Itu adalah tinggi airnya. Nah, begitu juga kalau misalnya dari balok dituang ke kubus ya. Kalau dari balok ini dituang ke kubus berarti ya sama. V air yang dituang, ini V air yang dituang sama dengan V air dalam kubus. Jadi konsepnya itu seperti ini. Air yang dituang sama dengan air yang di tempat yang baru. Kalau ini misalnya ini yang dituang itu adalah balok, berarti P kali L kali T. Di sini dalam kubus S, kalau kubus itu kan bawahnya panjang dan lebarnya sama, S kali S kali tinggi air. Nanti kalian tinggal mencari aja, dimasukkan angkanya, masukkan angkanya, masukkan angkanya, masukkan angkanya, masukkan di sini kali T air. Terus ini dipindahkan ke sana. Jadi mau bentuknya dari kubus ke balok atau dari balok ke kubus, caranya sama, hanya rumusnya saja yang berbeda. Begitu ya. Baik, sekarang yang terakhir. Sebuah peti berbentuk balok berukuran panjang, ini bentuknya balok ya, panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 7,5 desimeter. Peti tersebut akan diisi kotak makanan yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 25. Berapa banyak kotak makanan yang dapat diisikan ke peti sampai penuh? Jadi gini ceritanya, kalau ini ada peti, bentuknya balok. Kalau soal cerita paling mudah kalian adalah menggambarkan untuk membantu. Ukurannya 1,5 meter, 1 meter panjang lebarnya, kemudian tingginya 7,5 desimeter. Nah, sekarang ini mau diisi kotak mainan di sini, kecil-kecil kayak gini. Bentuknya kubus, sampingnya juga iya, ditata lagi bentuknya kubus terus sampai penuh. Yang dibutuhkan ada berapa kubus agar sini itu penuh? Artinya ini volumenya nanti, volume kubus semuanya itu harus sama dengan volume balok, ya kan? Karena dia harus penuh. Maka untuk mencari banyak kotak mainannya itu sama dengan volume petinya atau baloknya dibagi volume ini kubusnya, ini volume kotak mainannya. Ini sama aja dengan volume balok dibagi volume kubus ya, karena ini bentuknya petinya itu balok, kemudian kotak mainannya adalah kubus. Sekarang perhatikan di sini meter, desimeter, padahal rusuk kubusnya S-nya, S kubusnya sama dengan 25 cm. Meter, desimeter, ini sentimeter, beda semua. Maka diubah dulu menjadi sentimeter. Kalau dari meter ke sentimeter itu adalah geser 2 langkah. Maka ini menjadi 150 cm. Ini menjadi 100 cm. Yang ini menjadi, kalau ini desimeter ya, desimeter itu hanya 1 langkah, 75 cm. Nanti kalian bisa pakai yang seperti ini, meter, desimeter gitu boleh. Yang ini tetap. Jadi sekarang kita ubah semuanya menjadi senti, menjadi satuan yang paling kecil. Volume petinya panjang kali lebar kali tinggi dibagi volume mainannya S kali S kali S.
Masukkan panjangnya 150 cm, lebarnya 100 cm, tingginya 75 cm. Dibagi 25 cm kali 25 cm kali 25 cm. Nah, ini gunanya kenapa kok tadi cm? Diubah semua sama biar ini hilang. Hilang kan sentimeternya? 25 bagi 25 1, bagi 25 6, bagi 25 1, bagi 25 4, bagi 25 1, bagi 25 3. Maka 3 kali 4 12 dikali 6 72. Apa? Ya banyak kotak mainan. Berarti ini 72 kotak mainan. Demikian ya pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.